Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Nurul Hakim dengan NIM 2211521007. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah analisis dan visualisasi data, yaitu tentang implementasi teknik analisis visual. Pada tugas kali ini saya mengambil grafik yang diperoleh dari Databox dengan judul Sekolah dengan Akses Komputer di Indonesia Cenderung Turun Setelah Pandemi. Data BPS menunjukkan bahwa akses komputer di sekolah-sekolah Indonesia tergolong rendah. Proporsinya tak sampai 50% dalam setiap jenjang pendidikan pada tahun 2022. Berikut adalah grafik dari proporsi sekolah Indonesia dengan akses komputer berdasarkan jenjang pendidikan dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Baiklah, saya akan menjelaskan deskripsi dari implementasi teknik analisis visual yang digunakan pada grafik ini. Dapat dilihat pada gambar, diagram yang ditunjukkan untuk data tersebut adalah sebuah bar chart yang menunjukkan proporsi sekolah di Indonesia dengan akses komputer berdasarkan jenjang pendidikan dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Bar chart itu sendiri merupakan jenis grafik yang cocok digunakan untuk membandingkan nilai atau proporsi antara beberapa kategori atau grup. Dalam konteks data yang digunakan, kita dapat menggunakan bar chart untuk memvisualisasikan proporsi akses komputer pada berbagai jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, SMA, maupun SMK pada tahun 2019 hingga tahun 2022. Pada diagram ini menggunakan teknik analis visual menggunakan bar chart. Kenapa bar chart? Karena bar chart merupakan salah satu jenis grafik yang menggunakan batang atau balok untuk membandingkan nilai-nilai dari beberapa kategori yang berbeda secara visual. Pada grafik ini dapat dilihat bahwa sumbu X pada diagram ini menunjukkan kategori atau kelompok data yang ingin dibandingkan. Dalam kasus ini, sumbu X dibagi menjadi 4 kategori, yaitu SD, SMP, SMA, maupun SMK yang dikategorikan lagi dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Sedangkan sumbu Y pada diagram ini menunjukkan nilai yang ingin ditampilkan untuk setiap kategori. Dalam kasus ini, sumbu Y menunjukkan proporsi sekolah dengan akses komputer untuk setiap jenis pendidikan. Nilai yang diukur pada sumbu Y ini diukur dalam persentase. Tinggi setiap batang pada diagram ini sebanding dengan nilai yang ditunjukkan pada sumbu Y. Semakin tinggi batang, maka semakin tinggi pula proporsi sekolah dengan akses komputer untuk jenjang pendidikan tersebut. Adapun warna-warna yang digunakan dalam akses komputer untuk jenjang pendidikan, warna-warna yang digunakan pada diagram ini yaitu menggunakan warna-warna yang cerah dan mudah dibedakan, yaitu biru untuk SD, merah untuk SMP, kuning untuk SMA, dan oranye untuk SMK. Penggunaan warna ini membantu untuk membedakan antara jenjang pendidikan yang berbeda. Baiklah, untuk data tersebut berikut merupakan penjelasan penggunaan bar chart. Yang pertama yaitu representasi jenjang pendidikan. Setiap batang dalam bar chart akan mewakili satu jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, SMA, maupun SMK pada sumbu X. Yang kedua yaitu proporsi akses komputer. Tinggi batang akan mempresentasikan proporsi akses komputer pada setiap jenjang pendidikan tersebut. Proporsi ini diukur dalam presentase. Yang ketiga yaitu perbandingan antara jenjang pendidikan. Dengan menggunakan bar chart, kita dapat langsung membandingkan proporsi akses komputer antara berbagai jenjang pendidikan. Kita dapat melihat secara visual mana yang memiliki proporsi akses komputer tertinggi maupun yang terendah. Dan yang terakhir yaitu tren perubahan.
Dengan menggunakan bar chart memungkinkan kita untuk melihat tren perubahan proporsi akses komputer dari jenjang pendidikan yang satu ke yang lainnya. Apakah terjadi peningkatan, penurunan, atau stagnasi dari jenjang pendidikan tertentu. Jadi dengan demikian penggunaan bar chart akan membantu dalam memahami distribusi proporsi akses komputer di sekolah-sekolah Indonesia pada berbagai jenjang pendidikan secara lebih visual dan mudah dimengerti. Untuk penjelasan isi data dari grafik tersebut dapat saya paparkan secara ringkas. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS ini menunjukkan bahwa akses komputer di sekolah-sekolah Indonesia masih rendah. Jika dilihat dari tren 4 tahun terakhir, proporsi sekolah terhadap akses komputer paling rendah terjadi pada tahun 2022. Penurunan ini terjadi di 3 tingkat pendidikan, yaitu SD, SMP, dan SMK. Di mana hal ini menunjukkan bahwa ada tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan akses komputer di sekolah-sekolah Indonesia agar dapat mendukung pembelajaran berbasis teknologi dan asesmen nasional berbasis komputer dengan lebih efektif. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari grafik yang telah dipaparkan tadi, yaitu diagram bar chart digunakan dalam gambar ini merupakan teknik analisis visual yang efektif untuk menunjukkan proporsi sekolah dengan akses komputer di Indonesia berdasarkan jenjang pendidikan dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Diagram ini menggunakan warna, label, dan judul yang jelas dan mudah dipahami. Diagram ini juga menunjukkan bahwa proporsi sekolah dengan akses komputer di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan antara tahun 2019 dan tahun 2022. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.